Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Irin. Kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kain Nama Penipu. Seperti biasa dia selalu melabeli ya para mualaf ya, para ustadz itu sebagai label-label kayak penipu, tukang tipu, tukang bohong gitu kan. Selalu labelnya pasti itu. Jadi kalau sudah nggak sesuai dengan apa yang dia yakini, itu pasti dilabeli tukang tipu gitu. Jadi begitu mudahnya dia memfitnah online gitu kan. Kalau nggak setuju pendapatnya kan harusnya dibahas, lalu diterangkan, oh saya nggak setuju begini, ini yang menurut saya benar, ini yang salah, kan gitu terusnya. Bukan dengan melabeli orang dengan pribadinya dengan kata-kata tukang tipu, penipu segala macam gitu. Karena jadi inilah cara-cara yang tidak baik dalam menyampaikan kebenaran gitu kan. Jadi kalau menurut dia ada sesuatu yang salah ya disampaikan saja, ini salah, ini benar gitu kan. Bukan dengan melabeli orangnya gitu guys, ya kan. Nah, dengan kata-kata ya Anda bayangkan ya, kalau kita misalkan katakan orang lain misalnya kurang paham atau tidak paham tuh masih mending ya, tidak paham atau tidak tahu masih mending. Tapi kalau dikatakan bahwa penipu, tukang tipu, itu artinya orang itu adalah dia tahu, tapi dia dengan ketahuannya itu dia berusaha untuk menipu kita. Jadi dia tahu itu adalah disimpan dia untuk disampaikan kepada kita tuh yang salah. Itu penipu guys. Nah, tapi kalau maka kayak saya nih ya, saya tidak pernah katakan misalnya kayak Luis Prasetyo penipu atau apalagi penipu, tapi saya katakan mereka tidak paham. Ya, tidak ngerti, tidak paham, itu adalah lebih layak. Ya, kenapa? Karena kalau ada seorang tuh misalnya tidak paham, tidak ngerti, alias kalau kita sebut lain itu bodoh gitu kan, itu masih bisa masih sopan gitu. Kenapa? Karena kalau tidak paham atau tidak mengerti kan masih bisa belajar. Artinya dia itu masih baik. Ya, dia hanya salah karena dia tidak paham. Tapi kalau mengatakan orang sebagai tukang tipu ya, penipu, itu jahat guys gitu loh. Nah, jadi tendensinya ketika dia membuat video itu sudah pasti untuk menjelekkan pribadi orang lain. Jadi orang itu sebelum dia dia salah-salahkan argumentasinya gitu kan, dia akan labeli dulu orang-orang itu dengan kata-kata tukang tipu, penipu, tukang bohong, biar orangnya jatuh dulu image-nya ya kan. Jadi orang ini, oh berarti kalau orang itu tukang tipu, penipu, berarti argumentasinya adalah argumentasi isinya tipu-tipu semua. Nah itu guys, jadi itu metodologi yang tidak baik untuk kita gitu kan. Jadi harusnya kalau dia itu paham ya, dia tuh harusnya fokus pada argumentasi, tunjukkan mana yang salah, mana yang benar gitu, harusnya kan. Bukan dengan sama kayak gini misalnya, itu orang tukang tipu, itu nggak usah kamu dengar gitu kan. Nah, itu orang apa itu, padahal harusnya kan diserang, dibahas tuh kata-katanya gitu. Bagaimana dia salah, bagaimana dia benar. Dan kalau Anda mau katakan masih layak dikatakan, masih mending dikatakan bahwa orang itu tidak paham, tidak mengerti. Itu masih sopan guys. Artinya tidak ada tendensi untuk menyatakan bahwa orang itu jahat. Tapi kalau dia menyatakan selalu di videonya bahwa ini tukang tipu, tukang bohong, itu jelas dia ingin melabeli orang ini sebagai orang-orang jahat. Disitulah liciknya guys dalam hal menyampaikan membuat konten gitu. Diserang dulu orangnya ya, setelah kita meyakini bahwa orang ini adalah tukang tipu, baru kita serang argumentasinya. Nah, itu tidak baik dilakukan ya. Apalagi dia menyandang satu sebagai seorang pendeta gitu kan. Ini kan nggak bisa guys. Kok bisa ada pendeta seperti ini gitu kan, yang mencontohkan kepada jemaatnya dan kita semua itu adalah suatu hal-hal yang buruk gitu kan, pendidikan moral yang buruk sekali gitu. Melabeli orang lain sebagai orang jahat ya kan, dengan label-label penipu, padahal dia hanya tidak sesuai dengan pendapat dia gitu guys. Nah gitu kan. Jadi ya kita akan sambung lagi video ini gitu kan. Pengucap Kristen tuh miskin literatur, bacanya kurang. Misalnya maki-maki aja di live chat. Nanti kan dikatakan sebagai nama kan orang Kristen itu adalah minim literatur, kurang edukasi. Jadi yang ada tuh hanya marah-marah chat. Nah itu betul sekali, dan itu tidak jahat. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Enamar itu tidak ada
mengarahkan tendensi melakukan tendensi bahwa orang yang dikatakan itu yaitu orang Kristen adalah orang jahat, enggak. Tapi orang-orang yang belum paham, yang belum ngerti, kurang edukasi, ya, kurang literasi, ya kan. Nah, jadi memang itu terbukti, memang bisanya marah-marah aja kayak saya. Saya sering bahas komentar di video saya itu yang mengata-ngatai orang lain atau saya ya dengan kata-kata misalnya goblok lah, tolol lah, segala macam. Itu kan adalah suatu hal yang jahat, guys. Ya, apakah ada kata-kata lain yang lebih halus? Kayak saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan orang itu sebagai kata-kata seperti itu, karena itu kasar sekali. Ya, saya masih memakai kata-kata yang halus ya, belum paham, tidak mengerti, tidak tahu gitu guys. Nah, itu tidak kasar, itu halus. Kalian itu tidak ada tendensi mengatakan bahwa orang ini adalah, tidak ada tendensi kita tuh membenci orang ini. Kalau ada mengatakan pada orang itu adalah, misalnya saya merasa dia pendapat dia ini adalah salah gitu. Nah, kalau saya tidak membenci dia, ya itu dibuktikan dengan label saya pada itu adalah dia belum paham, tidak tahu. Seperti yang Yesus contohkan, Yesus itu ketika mengatakan kepada bapaknya, ya, dia mengatakan bahwa ya Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka belum mengerti. Itu adalah kata-kata yang sangat halus dari Yesus gitu kan. Dia tidak mengatakan bahwa mereka ini adalah tolol, goblok, nggak pernah guys, karena itu kasar gitu kan. Nah, ini mereka tuh memang bisa seperti itu gitu. Itu fakta ya. Saya sudah buktikan banyak di video saya yang menunjukkan komentar mereka seperti itu. Jadi ini bagaimana bisa mereka tidak mencontoh Yesus yang mana berkata, ya Bapa, maafkanlah mereka karena mereka adalah tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Tidak ada Yesus mengatakan mereka itu tolol, goblok, nggak ada. Seperti yang dilakukan oleh, seperti contohnya kemarin itu kayak akun bangga jadi Kristen atau lebih sosialita dan segala macam gitu. Jadi mereka tidak pernah mencontoh sosok yang mereka yakini sebagai Tuhan itu Yesus gitu kan. Itu bagian bisa gitu. Soalnya kan mereka mencontoh gitu kan. Jadi bukan hanya mengatakan tolol, goblok, bahkan tukang tipu. Jadi tendensinya sekalian mereka menunjukkan kebencian mereka kepada orang-orang yang tidak mereka yakini sependapat dengan mereka ya, kayak saya misalnya, mereka juga melabeli dengan label-label jahat pada orang itu ya, seperti misalnya nama dikatakan tukang tipu, penipu gitu. Jadi itulah memang metodologi mereka sepertinya seperti itu guys ya. Metodologi mereka dalam berargumentasi itu seperti itu gitu metodologinya. Jadi tidak kayak saya fokus pada argumentasi, apa yang disampaikan dia saya bedah gitu kan. Bagaimana metodologi mereka saya bedah. Saya tidak bicara tentang orangnya, bahwa misalnya kayak orang ini adalah tukang tipu, goblok, enggak guys. Tapi metodologi mereka gunakan ini salah gitu kan, salah ya. Nggak layak menyerang orang ya dengan menunjukkan Anda tuh benci sama mereka dengan kata-kata yang sangat kasar atau dengan label-label yang fitnah menunjukkan tendensi kalau mereka adalah orang-orang jahat gitu guys. Nah, itu enggak itu jauh sekali dari ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus di Alkitab gitu kan. Shalom Legend, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio sini. Kita akan bahas kembali soal Ustadz Kainama. Yang mana orang ini kita tahu sendiri guys, suka jelek-jelekin Kristen, pelaku pelecehan agama Kristen, tetapi selalu saja merasa Dia ngerti nggak apa itu pelecehan ya? Jangan hanya karena orang berbeda pendapat dikatakan pelecehan ya. Yang perlu diketahui ya, dalam akidah seorang Muslim ya, yang terdapat di Quran hadis itu menyampaikan bahwa umat Islam itu percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan itu ada di mana? Di Alkitabnya Luis Prasetyo ya. Jadi di situ ada Taurat, Zabur, Injil mengandung itu ya kan. Dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga kita percaya itu akidah Islam. Nah, kita meyakini bahwa kitab-kitab itu sudah diubah oleh manusia, dan juga nabi-nabi itu ajarnya sudah diubah oleh manusia. Itu adalah akidah seorang Muslim. Ini nggak bisa dikatakan pelecehan, nggak bisa. Berarti kalau kita membahas sesuatu yang kita yakini dikatakan itu melecehkan agama Kristen, akhirnya akidah Islam adalah akidah yang melecehkan agama Islam itu. Kan nggak bisa begitu guys. Kita nggak bisa bicara kalau misalnya kayak suatu yang betul-betul mengatakan ya memang tendensi, contoh kayak Luis ini kan, kayak mereka ini kan melecehkan kita sebenarnya dengan kata-kata tukang tipu, penipu, ada lagi tolol, goblok, itu kan melecehkan. Itu yang disebut melecehkan gitu. Kita masih memakai kata halus ya, kayak saya mengatakan tidak paham, belum mengerti. Ustaz Kainama mengatakan tadi kurang edukasi, kurang literatur. Itu bahasa-bahasa halus yang
Tidak ada tendensi kita tuh membenci mereka atau tendensi melabeli mereka sebagai orang jahat, nggak ada. Nah, ini sebenarnya siapa yang melecehkan gitu kan? Jadi jangan kan dia menuduh bahwa kita ini melecehkan mereka, padahal kita hanya menyampaikan apa yang menjadi akidah kita seorang muslim, ya. Karena apa yang disampaikan Quran harus kita bahas, ya. Kan itu akidah seorang muslim. Jadi mana Taurat, Zabur, Injil yang dibawa oleh manusia, kita tunjukkan itu dia, kitab itu dia. Nah, kita bedah kata-kata Yesus mana kata-kata yang selainnya gitu. Jadi itu adalah masuk dalam akidah Islam sebenarnya. Nah, itu yang dia tidak pahami gitu kan. Dirinya lah yang adalah korban, guys. Ya katanya suka dihina dan lain-lain. Ya itulah ya yang namanya orang kalau udah buat salah. Ya, jadi kata-kata seperti penipu, tukang tipu itu bukan hinaan namanya ya. Jadi Louisnya harus belajar mana yang hinaan, mana tidak. Jadi Ustadz Kenama tadi mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini kurang literasi, kurang edukasi. Nah, itu tidak melecehkan, ya. Itu sangat halus sekali, ya. Jadi pendapat yang halus sekali. Sama Yesus mengatakan bahwa maafkanlah mereka Bapa, karena mereka adalah orang belum tidak mengerti dengan apa yang mereka buat. Jadi kata-kata itu halus sekali. Dimana kita mengatakan orang sebagai tukang tipu, penipu itu kasar, guys, ya, kasar. Nah, jadi nggak ngerti apa itu melecehkan, apa itu menjelekkan, itu nggak ngerti. Apa itu menghina, dia nggak ngerti gitu. Dia melakukan penghinaan, malah nuduh pula orang lain melakukan penghinaan gitu kan. Padahal orang itu hanya membahas apa menjadi akidahnya gitu kan. Dan itu tentu ada pokok bahasannya yang kita sebut itu namanya adalah kristologi. Mereka juga punya Islamologi. Jadi baik Islam maupun Kristen itu punya kajian masing-masing. Kita menyebutnya kristologi, mereka menyebutnya Islamologi gitu guys. Jadi mereka tuh bahkan di sekolah teologi itu mempelajari tentang Islamologi. Mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis itu kan. Jadi itu hal biasa sebenarnya. Ya itulah yang dinamakan akidah. Keyakinan kita tentang tokoh-tokoh yang kita yakini bersama, seperti Yesus kita yakini bersama kan. Abraham, David atau Daud ya kan, Salomo kita yakini bersama ya. Kita berbeda pendapat soal ini ya, mari kita diskusi. Bukan dengan tidak pendapat lalu mengatakan orang itu sebagai tukang tipu, tukang penipu gitu kan. Itu kan nggak baik, guys. Tapi maunya bener mulu ya. Ini dia kayak nama. Kita kali ini akan bahas soal apa nih? Ya langsung aja kita nonton videonya supaya jelas apa yang akan kita bahas hari ini. Orang Islam ngomong haram-haram, unta dimakan. Unta itu haram untuk orang Israel. Ya, dia mengatakan bagaimana unta itu haram untuk Israel. Ya, konteksnya gini, saya jelasin dulu konteksnya ya. Konteksnya yaitu orang pada waktu itu suka ngomong, orang Islam ya, suka ngomong kalau Kristen katanya nggak boleh makan babi, tapi kenapa dia makan babi? Jadi yang lebih Kristen dari Kristen sebenarnya adalah orang-orang Islam. Nah itu menurut dari Kainama. Nah kemudian di counter lah sama orang-orang Kristen termasuk saya waktu itu. Saya counter, saya katakan loh, emangnya kalian lebih Yahudi, lebih Kristen daripada Kristen bagian apa? Dibilang di ayat itu kan nggak boleh makan unta, tapi kalian sendiri yang makan unta, iya kan? Jadi sebenarnya siapa yang Jadi gini ya, yang dia tidak pahami gini, itu kan kitab sucinya dia, ya. Yang masa tuh yang dia itu kan pengikut Yesus. Ingat ya, umat Islam bukan pengikut Yesus, kita pengikut Nabi Muhammad. Ini misalnya kayak kita punya presiden, ya. Presiden sekarang namanya adalah Presiden Jokowi. Yang sebelum Jokowi adalah SBY. Nah, Louis adalah pengikut Presiden SBY. Kita pengikut Presiden Jokowi. Artinya berbeda yang kita ikutin gitu. Tapi tetap dalam kerangka negara Indonesia gitu guys. Nah itu poinnya. Nah jadi ketika kita bicara tentang Alkitab, itu kan adalah kitab media yang mana harus dia ikutin, bukan kita. Kita punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Nah itu yang dipahami. Kita punya nabi namanya Nabi Muhammad, ya. Kita punya kitab suci namanya Al-Quran. Mereka punya nabi, punya Tuhan ya, yang nabi yang mereka tuhankan itu Yesus, dan mereka punya kitab suci namanya kitab. Nah, kita memang mempercayai sosok Yesus sebagai satu nabi ya, dan juga Taurat, Zabur, Injil sebagai kitab-kitab yang wajib kita imani, tapi kita hanya sebatas iman saja, percaya tapi tidak mengikuti. Paham ya? Ini sama kayak kita kita kayak ya pengikut Presiden Jokowi. Kita percaya ada presiden sebelum Jokowi namanya SBY, tapi kita tidak ikut SBY, kita ikut Jokowi.
ya. SBY untuk rakyat sebelum Jokowi. Ya, awal kita ini adalah orang yang ketika Jokowi mimpin sekarang ini kita adalah orang yang sudah akil balik mungkin. Jadi kita wajib mengikuti arahan Jokowi misalnya sebagai presiden misalnya kan. Nah, ya kita wajib mengikuti Jokowi, bukan ikuti SBY. Semua peraturan SBY tidak kita ikutin lagi. Kenapa? Karena itu tuh berlaku untuk rakyat waktu SBY mimpin. Wah, orang-orang yang hidup di zaman SBY mimpin ya ikut aturan SBY, bukan ikut aturan Jokowi. Kita juga begitu. Kita sebaliknya. Kita yang hidup di zaman Jokowi ini ikut aturan Jokowi, tidak ikut aturannya SBY. Nah, itu harus perlu dipahami, guys. Nah, jadi zaman Yesus yang ikut aturan Yesus itu adalah mereka, bukan kita. Gitu loh. Jadi kita ini hanya menunjukkan ini loh Alkitab kalian mengatakan bahwa Yesus mengatakan Alkitab kan mereka ini mengatakan bahwa haram makan babi. Itu untuk siapa? Untuk mereka, bukan untuk kita. Karena mereka pengikutnya Yesus. Ya, itu mereka yang mereka harus ikuti. Kita Quran yang kita ikuti. Yang kita imani, yang kita ikuti. Kalau Alkitab tuh Taurat Injil, Taurat Zabur itu hanya kita imani saja, tidak kita ikuti. Nah, itu yang tidak dia pahami gitu. Ini sama kayak kita yang hidup zaman Presiden Jokowi disuruh ikut kebijakan SBY. Ngerti nggak kayak maksudnya? Atau misalnya kayak kita sekolah nih. Kita percaya sebelum kita SMA ini ada sekolah namanya SMP, SD. Nah, kita tidak ikut itu lagi, kita ikut kebijakan SMP, SMA ini yang kita sekolah sekarang. Nah, Louis itu adalah yang ikut SMP SD, jadi dia harus ikut aturan SD SMP, bukan kita gitu. Jadi kitabnya kitab siapa? Maksud saya adalah kitab yang dan Nabi sosok yang bukan hanya diimani dia, tapi diikuti dia. Kalau kita tidak, kita hanya beriman saja. Kita percaya Yesus adalah salah satu Nabi yang kita wajib percaya, yang pernah diutus oleh Allah. Dan Taurat Zabur Injil adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Seperti saja, imani, tapi tidak ikuti. Nah, yang kita ikuti dan imani adalah Quran dan Nabi Muhammad. Nah, itu tidak dipahami. Kok malah bawa kita gitu kan? Nah, maka kita kan, jadi justru kita dalam hal makan babi, kita kan ngomongnya tentang makan babi, bukan yang lain. Ini ketika para kayak Ustadz kayak nama itu dan lain itu mengatakan tentang babi, ya jangan dibawa yang lain. Ya, kita bicara mengenai babinya. Di Alkitab itu dikatakan ada ayat mengatakan bahwa haram makan babi gitu kan. Meskipun di kitab terbaru diubah jadi babi hutan. Padahal logikanya mau babi hutan, mau babi kota, mau babi piaraan itu sama semua, guys. Ya kan? Sama semua. Ya kan? Nah, kecuali ayam mungkin ada bedanya. Kalau ngomong ayam ada macam-macam, ada ayam hutan, ada. Tapi kalau ayam hutan pun kalau kita ternak kan di apa? Jadi ayam ternak juga, guys. Jadi ayam ternak itu kan hanya istilah binatang yang kita ternakkan gitu. Jadi babi hutan pun kalau kita bawa kita ternakkan jadi babi ternak juga gitu, babi kota juga gitu kan. Jadi jadi dulu kitab dulu tuh namanya babi saja, tiba-tiba diubah jadi babi. Bahkan di ayat lain ya terjemahan itu mereka nggak sempat mungkin merubah jadi babi hutan ya. Ada tweetnya. Jadi bunyinya kurang lebih saya nggak lupa lebihnya, tapi ada ngomong tentang janganlah kalian masak di kualimu masakan yang menjijikkan. Di situ disebutkan salah satu yang menjijikkan itu adalah termasuk daging babi gitu. Jadi semasuknya waktu itu janganlah nongkrong di kuburan ya, janganlah kalian tuh nongkrong di kuburan tanpa saya lupa guys. Tapi jadi ngomongin tentang hal menjijikkan, salah satu itu adalah dimasukkan masuk poinnya adalah babi gitu. Nah di sini mungkin mereka penerjemah itu lupa tambahkan kata hutannya gitu, ya kan? Karena ada beberapa kata babi di Alkitab, bukan hanya satu saja. Nah, mungkin mereka sempat hanya menambahkan terjemahan di babi hutan, tapi di kata-kata babi lainnya tidak, guys, nggak sempat gitu kan. Nah, jadi dan Alkitab dulu itu ya tahun 70-an itu tidak ada terjemahannya babi hutan, tapi hanya babi saja. Nah, kalau bisa ditambahkan dari hutan di belakangnya itu, di Alkitab belakangnya itu bagaimana ceritanya coba ya kan? Berarti ada tidak konsisten. Nah, kita pakai logika. Jadi nggak ada bedanya babi hutan sama babi kota gitu kan. Babi hutan jadi urgensinya apa? Urgensinya babi hutan, babi kota atau babi non hutan gitu kan. Jadi Anda punya babi, kalau babi Anda pun hidup di hutan, dia kan jadi babi hutan juga gitu. Jadi ini hanya masuk tempat tinggal gitu kan. Jadi apa yang salah dengan hutan gitu? Sama kayak misalnya kucing hutan sama kucing kota, apa bedanya? Sama-sama kucing, guys. Hanya satu tinggal di hutan, satu tinggal di kota gitu.
saya punya kucing ini selepas di hutan jadi kucing hutan juga gitu kan. Jadi nggak ada bedanya gitu, sama kayak ada sapi ayam ya, anda letakkan di hutan di sapi hutan juga, ayam hutan. Jadi itu adalah suatu hal yang ya bisa dikatakan mengada-ngada gitu kan logikanya. Keliru gitu loh. Nah, bukankah Anda juga melanggar hukum Taurat itu gitu. Nah, kemudian dari hal ini, maka Kainama ini buat Jadi hukum Taurat, jadi gini loh, Yesus pernah mengatakan bahwa kan mereka kan pengikut Yesus, bukan kita. Kita tidak pengikut Yesus, kita hanya beriman pada Yesus. Nah, harusnya mengikuti Yesus kan mereka, bukan kita. Yesus berkata bahwa satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan hilang gitu. Tidak akan lenyap sampai bumi dan langit lenyap. Ya, maksudnya adalah untuk pengikut dia, orang-orang yang mengikuti dia. Untuk orang-orang yang tidak mengikuti dia tidak berlaku gitu guys. Jadi sama kayak pengikutnya kayak anak-anak SMP ya atau anak SD, ya itu berlaku untuk anak SMP SD aja. Kalau anak SMA nggak berlaku lagi guys. Nah, jadi itu yang dipahami. Ini siapa sebenarnya yang pengikut Yesus? Yang melebihi diri mereka pengikut Yesus kan mereka Kristen gitu kan. Kita kan tidak. Kita hanya, jadi mereka tuh nggak ngerti kalau kita nih hanya mengimani, sebatas mengimani saja, percaya tapi tidak mengikuti. Mereka lah yang wajib bukan hanya percaya tapi juga mengikutinya guys. Tapi faktanya kok malah kita yang mengikuti di situ. Makanya para ustadz ini mengatakan dalam hal nilai babi itu ya. Maka nilai babi itu adalah kita tuh lebih Kristen daripada mereka. Karena kita yang mengikuti ajaran Yesus, bukan mereka gitu kan. Edmund. Ya kan yang dilarang makan unta itu kan cuma Yahudi. Bagi goyim itu bahasa untuk bangsa lain, yaitu bukan dari Israel, itu goyim. Nah, kalau bagi goyim boleh makan unta, yang nggak boleh itu babi. Itu menurut kitab-kitab orang Kristen, menurut kitab Alkitab, menurut kitab-kitabnya Yahudi, menurut data-data Yahudi katanya gitu guys. Nah, kita dengar dulu supaya lebih jelas lagi. Gimana sih miskot? Halakah? Buat orang goyim atau di luar Israel, yang ditekankan haram itu cuma bagong, ngerti nggak? Bagong, swine, hawk, pig, pork, gitu. Kan ada, makanya orang inilah para penghujat Kristen itu, ya, penghujat Kristen, saya udah nggak malu lagi ngomong gitu. Para penghujat Kristen itu selalu bilang orang Islam itu munafik, bilangnya babi, padahal dia unta juga nggak boleh. Hei, kamu artinya nggak pernah baca Misbot, Seba Misbot Benenoa, baca dong. Gimana untuk goyim aturannya lain lagi dari Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Jadi gini aja, kalau mau menyerang Islam, umat Islam mengatakan bahwa kalian kok makan unta, kalian kok makan unta, apa itu dilarang di Alkitab gitu kan? Loh, itu kitab kalian yang kalian harus ikutin. Kitab kita kurang hadis. Kalau Anda temukan jadi kalau Anda mau menyerang Islam dengan cara begitu, ya Anda tunjukkan dalil yang kita ikutin ya. Kita tidak mengikuti Alkitab, tidak. Kita hanya mengimani. Tapi kayak kita ikuti Quran hadis yang seperti kalian mengikuti Alkitab, ada nggak ayat yang melarang umat Islam itu makan unta di Quran dan hadis ya, bukan di Alkitab ya, karena itu adalah kitabnya kalian. Kita tidak ikuti, hanya imani, tapi kalian kan wajib ikutin. Nah, yang kita ikutin Quran. Nah, tolong sampaikan di Quran hadis ada nggak ayat yang kita dilarang makan unta guys. Nah, di situ poin yang tidak dia pahami sebenarnya kan. Yakov Moshe Rabenu. Ya, dia bilang untuk goyim aturannya lain lagi dong, beda. Karena aturan tidak boleh makan babi itu hanya untuk orang Israel, jadi aturan untuk goyim lain dong, dan itu diatur oleh mereka. Waduh, bos, Anda kalau ngarang loh yang agak cerdas dan pintar. Sekarang saya kasih tahu Anda bahwa sebenarnya di kalangan Yahudi itu jelas tidak ada aturan seperti itu. Bahkan kalau Anda tahu orang yang diproselitkan, jadi itu harus ikut aturan-aturan yang ada oleh orang Yahudi. Nah, apalagi ini proselit nih. Proselit itu adalah jika ada bangsa lain yang kemudian percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, kemudian mereka akhirnya bergabung dengan orang Yahudi dan kemudian mereka menjadi Yahudi, itu maka mereka harus diproselitkan, dijadikan Yahudi.
sehingga mereka harus ikut aturan-aturan Yahudi. Nah, contohnya siapa? Dalam Alkitab tuh ada Rut gitu. Rut itu kan bangsa lain, iya kan? Dia kemudian ketika ikut mertuanya, dia menjadi proselyt, dia menjadi Yahudi, dan kemudian dia mengikuti tata cara Yahudi. Nah, ini dia nggak paham ya. Nih, saya terangkan ya. Yahudi dimaksud tuh ada dua. Ada bangsa dan ada agama. Ingat ya. Ada bangsa Yahudi, ada agama Yahudi. Ini harus dibedakan. Ya. Karena Yahudi ya dan apa Yahudi, bangsa Yahudi dan agama Yahudi itu dua hal yang berbeda. Ada orang berbangsa Yahudi tapi dia belum tentu agama Yahudi. Ya, ada tuh orang Yahudi yang agamanya Kristen, agama Islam ada. Ini jangan samakan ya. Bahkan ya Ismail pun itu bangsa Yahudi juga, Ismail ya. Apa namanya, keturunan Abraham soalnya kan. Nah, jadi sebenarnya adalah yang dimaksud proselyt tadi itu adalah orang yang masuk agama Yahudi, bukan orang yang jadi masuk warga negara Yahudi, bukan gitu. Ini kalaulah memang coba ya, jadi pergi dia lihat orang Israel ya, Yahudi. Apakah semuanya orang yang agama Yahudi? Kan tidak. Ada yang agama Islam, ada agama Kristen gitu. Jadi yang dimaksud usaknya nama adalah bangsa lain ya. Bukan agama tentang agama lain saja, tapi bangsa lain. Poinnya adalah bangsa lain. Ya. Kalau orang Yahudi, agama Yahudi harus ikut aturan agama Yahudi. Nggak mungkin orang masuk agama Yahudi lalu tidak ikutin ajaran agama Yahudi, kan nggak mungkin gitu. Nah, kita kan ngomong tentang yang dituduhkan umat Islam. Kenapa kok umat Islam itu melanggar ajaran Yahudi? Ya itu kan ajarannya umat agama Yahudi, bukan agama Islam. Di agama Islam lain lagi aturannya gitu loh. Nah, jadi Kristen kan memakai ajaran Yahudi ya. Jadi hukum Taurat itu kan Yesus katakan tidak akan lenyap sampai satu titik penuh, sampai langit dan bumi berakhir alias kiamat. Itu yang disampaikan Yesus. Artinya mereka mengikuti hukum Taurat yang kita para nabi. Ya kan, bukan kita beda lagi aturannya gitu kan, karena kita adalah umatnya nabi terkemudian, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu yang tidak dia pahami. Jadi semua orang disamakan dia gitu. Dia nggak ngerti apa itu bangsa Yahudi dalam hal bangsa, nation gitu kan, dengan Yahudi sebagai agama dia nggak paham, guys. Hanya kalau orang yang kemudian mereka percaya kepada Allah Yahweh, kemudian mereka akan mengikuti sunat gitu loh. Dalam perjanjian lama ini ya, orang yang diproselitkan sunat dan kemudian nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi aturan. Jadi tidak ada sama sekali aturan yang mengatakan bahwa bagi orang, itu yang dikatakan Yesus, bahwa tidak ada satu titik atau iot pun dari hukum Taurat dan kitab Nabi akan dihapuskan, dilenyapkan sampai lenyapnya langit dan bumi. Itu segmen Yesus jelas di Alkitab. Ya, itu adalah untuk umat yang ngaku-ngakunya pengikut Yesus, bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini hal yang berbeda, guys. Kok dilarikan ke umat Nabi Muhammad? Sama kayak ada misalnya Pak SBY buat aturan nih, ya. Jadi sampai kapanpun gitu kan. Ya, rakyatku kata dia gitu kan. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku pengikut SBY, ya kan, rakyat SBY. Itu aturan Soekarno itu akan berlaku gitu. Jadi dalam artian SBY memakai aturan Soekarno gitu kan. Nah, jadi pengikutnya wajib ikutin itu. Nah, kita pengikut Jokowi misalnya, yang presiden habis SBY itu tidak lagi memakai aturan itu. Paham nggak logikanya? Kok bisa para pendukung SBY ini menyerang pendukung Jokowi untuk kalian juga kenapa nggak ikut aturan SBY loh? Kita Jokowi gitu kan? Kita nabi kita Muhammad, bukan nabi kita Yesus. Kita hanya percaya SBY adalah presiden. Percaya kita presiden yang jadi presiden sebelum Jokowi. Sama kita percaya Yesus adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Kita hanya batas percaya, tapi kebijakannya mengikuti kebijakan aturan yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya, karena kita adalah nabi yang kita ikutin. Kalau mereka kan yang mereka ikutin Yesus. Jadi kok dilemparkan ke kita, itu kan ngaco, guys, logikanya kan. Jadi kebijakan SBY dilemparkan kepada kita yang harusnya ngikutin aturan Jokowi gitu kan. Itu logikanya, guys. Nggak masuk akal kan.
Yahudi nggak boleh makan babi, tapi untuk bangsa lain nggak boleh makan babi, tetapi boleh makan unta. Loh, di mana aturannya semacam itu? Kayak nama itu hanya karangan Anda semata. Jadi kalau mengatakan minim referensi, ya itu jelas ngawur. Oke, kita akan lihat ya. Logika sederhananya itu kan aturan buat umat Yahudi, ya, untuk agama Yahudi, untuk agama pengikutnya Yesus. Karena pengikut Yesus harusnya ikut kata Yesus. Nah, kita kan beda, kita tidak mengikut Nabi Isa atau Yesus, kita tidak mengikut Nabi Musa, kita mengikut Nabi Muhammad. Jadi kitab masing-masing umat itu punya kitab yang wajib mereka ikutin, ya. Kitab mengikuti Quran dan hadis, ya. Kristen mengikuti Alkitab, Yahudi mengikuti Taurat, ya kan? Nah, tapi bedanya adalah tadi kan bedanya juga gitu kan, kita punya kitab masing-masing kita ikutin. Nah, bedanya dan bedanya lainnya adalah kita percaya semua kitab itu dan mereka tidak percaya Quran, guys. Jadi poinnya adalah kita tuh hanya wajib mengikuti apa yang kita harus ikutin, bukan semua kita percaya kita ikutin, enggak gitu. Sama kayak kita percaya bahwa ada presiden sebelum Jokowi namanya SBY, kita percaya anak SMA percaya bahwa sebelum SMA itu ada sekolah namanya SDP SSD gitu kan, percaya mereka. Nah, percaya kita juga percaya bahwa dulu ada guru yang mengajarkan bapak kita beda sama yang ngajarin kita sekarang, gurunya beda gitu. Kita percaya dulu guru itu ada gitu, tapi kita tidak mengikuti dia, kita mengikuti guru yang sekarang gitu guys. Nah, itu poinnya. Jadi itu yang mereka pahami. Ya, mereka yang menganggap bahwa gurunya adalah yang itu. Misal gini, nah contoh lagi ya. Misal ada dua guru nih, Imen, ada tahu Imen? Imen itu adalah gurunya Bruce Lee. Nah, kita anggaplah muridnya Bruce Lee. Louis Pasteur adalah muridnya Imen. Ya, Imen atau Imen ya, bela diri Wing Chun. Bruce Lee adalah muridnya yang melahirkan Jeet Kune Do. Nah, kita mengikuti Bruce Lee, kita belajar Jeet Kune Do. Louis mengikuti Imen belajar Wing Chun. Nah, harusnya ya ketika Imen ngajarin Wing Chun atau Wing Chun, ya kan, itu wajib dia ikutin, ya, dia percaya dan dia ikutin. Nah, kita ikutin itu enggak, kita nggak ikutin Imen, kita ikutin yang setelah Imen muridnya, yaitu Bruce Lee, Jeet Kune Do gitu kan. Jadi kita mengikuti bela diri Jeet Kune Do, bukan bela diri Wing Chun. Jadi ketika Imen mengajarkan gerakan Wing Chun seperti ini misalnya kan, nah itu kan untuk mereka, bukan untuk muridnya Bruce Lee. Kita nggak belajar gini-gini lagi. Kita sudah gerakan tendangan nyamping gitu kan. Jadi kuda-kuda kita bukan lagi kuda-kuda istilah itu kuda-kuda kambing ya, kaki dua sejajar, tapi kita udah kuda-kuda samping gitu guys. Nah, jadi yang ilmu harusnya untuk aturan untuk mereka ya, itu mereka bawa ke kita, kan masuk akal guys. Kita ikut aturannya Bruce Lee. Nah, jadi sama kayak mereka nih, yang mereka ikutin itu harusnya aturannya Yesus, bukan kita. Kita ikut aturan Nabi Muhammad, tapi mereka malah maksa kita ikut aturan Yesus, kan masuk akal guys. Bahkan mereka tidak ada paksaan untuk mengikuti aturan Nabi Muhammad kan. Nah, jadi kita tuh nggak pernah Luis, itu Nabi Muhammad tuh menyuruh kalian untuk sholat, laporan sholat, kan masuk akal guys. Tapi mereka melakukan hal itu. Aturan untuk mereka haramkan babi, unta, tapi mereka bawa ke kita. Jadi kan nggak masuk akal. Sama kalau kita melakukan hal sebaliknya, aturan untuk kita yaitu diturunkan Nabi Muhammad, kita suruh dia praktekkan, kan masuk akal guys. Tapi itulah mereka lakukan gitu kan. Poselit kita lihat dulu supaya kain nama ini agak mudeng gitu, kasihan gini. Poselit ya nih, pengikut baru dari agama Yahudi lebih daripada para simpatisannya. Jadi orang ngomong tentang bangsa lain, dia ngomong tentang agama Yahudinya guys, kan nggak masuk akal. Ini loh ya, gini. Misal kayak di Indonesia ini agamanya Islam, ya kan? Nah, ada negara buat aturan bahwa orang luar masuk ke Indonesia ini harus pakai paspor, pakai visa masuk Indonesia. Agama Islam tidak mengatakan itu. Kalau anda masuk ya masuk saja, nggak perlu paspor, visa gitu kan. Nah, lalu disamakan dengan lihat tuh agama Islam itu kalau masuk Indonesia tuh harus pakai paspor, visa. Loh, itu bukan ajaran agama Islam, itu adalah aturan negara. Jadi jangan bisa bedakan antara mana
agama mana bangsa, guys. Ustadz Kainama ngomong tentang bangsa lain, bangsa selain Yahudi, bukan agama selain Yahudi gitu loh. Disebut orang-orang yang takut akan Allah atau para penyembah Allah. Ini udah di perjanjian baru ya konsepnya. Proselit sudah mengayunkan langkah akhir yang menuntut sunat, baptisan, membawa kurban. Pada umumnya mereka menentang kekristenan seperti orang kelahiran Yahudi sendiri, tetapi beberapa orang tertarik pada monoteisme etis dari keyahudian namun ditolak oleh peraturan larangan dan hukum peribadatan menyambut Injil Kristus, dan kekristenan menyebar pesat di antara mereka yang menyebabkan kemarahan di antara orang Yahudi yang menyesalkan kehilangan calon proselit. Jadi orang-orang proselit ini kan mereka masuk Yahudi dan kemudian mereka harus melakukan sunat dan lain-lain. Tetapi kemudian di sidang Yerusalem itu terjadi persoalan. Orang-orang Yahudi yang masih totok itu, mereka yang masih memegang sama sekali Yahudi, itu mereka meminta supaya orang-orang dari bangsa lain yang percaya kepada Yesus, mereka harus disunat dan juga tidak boleh makan babi, ikut semua hukum-hukum Taurat yang ada. Tetapi waktu itu Petrus berdiri dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menunjukkan tentang A, B, C, D, E, dan kemudian kita nggak boleh membedakan bangsa-bangsa, dan kemudian diambillah kesimpulan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tetapi mereka percaya Yesus, mereka tidak perlu sunat lagi dan tidak perlu mengikuti aturan-aturan semacam tidak boleh makan babi dan lain-lain. Iya, tapi itu aturan tidak dikeluarkan oleh Yesus. Maka saya katakan ya, Yesus pernah mengingatkan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi mereka sungguh adalah serigala buas. Mereka menyamar sebagai pengikut Yesus, sebagai domba, tapi mereka serigala buas. Ya, buktinya apa? Ya dari buahnya. Buahnya berbeda dari pohonnya. Jadi pohon yang bernama Yesus, Yesus kan pohon yang berdiri kokoh, yang mengeluarkan ranting-rantingnya. Nah, harusnya ranting-ranting buahnya itu dari Yesus itu bukanlah sesuatu yang beda dari pohonnya. Kalau pohonnya durian, buahnya durian. Nggak mungkin durian buahnya mangga. Nah, jadi harusnya seperti apa pohonnya, seperti itu buahnya. Jadi seperti apa Yesus, kayak gitu buahnya harusnya. Baru nggak bisa dikatakan bahwa menyamar si domba, ya. Tapi karena menyamar si domba, dia tuh seperti pohon ya. Dia kayak pohon durian, tapi buahnya ya bukan durian gitu. Menyamar. Jadi ketika datang orang ini adalah buah durian. Karena dia menempel di pohon durian. Padahal itu orang-orang yang ngerti pohon durian, dia kan ngerti, aduh, ini bukan buah durian deh, karena buah durian nggak begini. Tapi orang nggak paham akan tertipu. Oh iya, ini buah durian. Padahal itu adalah buah mangga. Hanya karena menempel di durian, ya, menyamar seperti pohon durian. Padahal aslinya adalah pohon mangga, sehingga orang akan mengira bahwa itu pohon durian. Nah, jadi orang akan mengira itu domba, padahal tidak, hanya menyamar. Buktinya apa? Buahnya berbeda. Ini nabi palsu ini adalah dilihat dari buahnya. Buahnya beda dari yang Yesus ajarkan. Makanya kalau Yesus mengajarkan tentang sunat, mereka nggak sunat. Yesus mengajarkan tentang hukum Taurat kita nabi, yaitu haramkan babi, mereka makan babi. Jadi buahnya itu beda sama pohonnya, guys. Itulah esensi tentang nabi-nabi palsu yang Yesus sampaikan, menyamar si domba. Mereka tuh lihat dari buahnya, karena buahnya itu berbeda dari pohonnya, guys. Tetapi mereka tidak boleh makan darah dan yang dipersembahkan pada berhala. Pada akhir kesimpulan dari sidang itu. Tapi dari sini kita menunjukkan bahwa Yahudi sendiri itu selalu ingin orang yang proselit itu melakukan sunat dan melakukan semua hukum Taurat yang ada, termasuk tidak makan unta dan lain-lain. Paham ya? Kalau kita lihat detail, ketika Petrus melihat penampakan itu, makanan-makanan yang tidak boleh makan itu, ya pasti di situ ada unta, ada babi dan lain-lain. Nah, sehingga ini jelas bahwa Jadi yang dimasukkan nama itu adalah gini ya, dulu ingat ya, ketika Yahudi itu masih merupakan suatu bangsa yang di zaman para rabi, itu kan mereka mengharuskan untuk orang-orangnya itu harus ikut wajib agama Yahudi. Kalau tidak seperti Yesus kan mencoba mengajarkan yang lain. Yesus kan mencoba mengajarkan ajaran yang bukan Yahudi. Dia mengajarkan ajaran Nasrani. Karena pengikutnya disebut sebagai Nasrani, Kristen ya. Nah, itu kan jadi budaya habis-habisan. Ya kan? Karena dia adalah orang Yahudi, harusnya ikut agama Yahudi. Beda sama sekarang.
Yahudi sekarang itu bebas, Anda mau agama Islam, mau Islam silakan gitu kan. Kalau dulu kan tidak. Ketika Anda coba nyampaikan ajaran baru, Anda akan dibully seperti Yesus alami gitu kan. Nah, jadi dulu ya bangsa orang Yahudi itu harus jadi agama Yahudi karena nggak ada agama lain selain Yahudi dulu kan. Nah, jadi ketika Yesus mencoba menyampaikan ajaran baru ajaran sebenarnya jadi gini ya, sebenarnya agama itu satu Islam ya, agama itu cuman namanya beda-beda, ada yang umatnya ya, kita ngomong tentang umat. Jadi agama Islam itu ya yang pengikut Nabi Muhammad itu disebut sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islamnya Nabi Muhammad. Lalu ada umat Islamnya Nabi Isa, ada umat Islamnya Nabi Musa. Ini semuanya adalah umat Islam, cuman karena ada label-label selain umat Islam. Jadi mereka tuh tetap Islam tapi disebutkan sebagai umat Yahudi karena mengambil dari bangsanya. Berarti adalah mereka adalah umat Islam yang berbangsa Yahudi. Lalu kayak umat Nasrani, mereka adalah umat Islam yang mana berbangsa asal Yesus kan dari Nazaret gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dalam agama Islam tuh kepercayaannya adalah Yesus beragama Islam. Nah, jadi Nasrani dan Yahudi adalah nama umat ya. Lebih tepatnya umat. Kalau agama yang kita yakini sebagai Islam adalah agama Islam. Jadi itu hanya nama umat. Jadi kalau kita sebutkan sebagai nama umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau mereka menyebutnya mungkin umatnya Nabi Isa. Kalau kita sebutkan umat Nabi Isa, ya mereka sebutnya sebagai umat Nasrani. Kita sebutnya sebagai umatnya Nabi Musa, mereka sebutnya sebagai umat Yahudi, gitu guys. Jadi ini hanya masalah penamaan saja, gitu kan. Orang Yahudi itu menjunjung tinggi ini, bahkan orang dari bangsa lain, jika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allahnya orang Yahudi, maka mereka harus masuk ikut ke dalam budaya Yahudi. Sunat, tidak makan unta, tidak makan kelinci, tidak makan babi, seperti yang diatur di dalam kitab Taurat. Jadi yang dimaksud sebagai nama itu kan mereka menyerang umat Islam. Umat Islam jelas dong, bukan agama Yahudi. Ya, jadi diistilahkan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa karena usaha nama tentu menyamakan, karena dulu yang berlaku itu adalah ini kan umum pada waktu itu orang Yahudi harusnya beragama Yahudi. Aneh sekali kalau orang Yahudi nggak beragama Yahudi, guys. Ya kan, aneh sekali gitu. Maka kayak dahulu tuh orang-orang kayak Yesus dibully, orang-orang yang ikut dia juga dibully. Dia menganggap tidak sesuai dengan agama Yahudi, membuat agama baru gitu. Padahal itu bukan agama Yahudi sebenarnya, tapi umat Yahudi. Agamanya adalah agamanya Yahweh. Jadi gini guys ya, dalam Islam tuh kita punya akidah bahwa Tuhan itu satu yang namanya Allah. Jadi umat Yahudi itu menyebutnya sebagai Yahweh, umat Islam menyebutnya sebagai Allah Bapa. Itu sebenarnya adalah entitas yang sama. Umat Islam menyebut Allah Bapa itu atau Yahweh itu sebagai Allah, guys. Nah, jadi dia memperkenalkan dirinya mungkin waktu itu sebagai Yahweh. Lalu di Alkitab sebagai Allah Bapa. Tapi dia di dalam Quran tuh memperkenalkan dia sebagai Allah gitu, guys. Nah, jadi ini adalah entitas yang sama yang dalam Islam itu diyakini gitu. Sama entitasnya. Nah, dari entitas satu ini menunjukkan suatu akidah yang sama. Jadi ajaran Tuhan namanya gitu kan. Jadi disebutnya Islam. Karena cuman dahulu mereka melabelnya sebagai umat Yahudi dan umat Nasrani. Karena sesuai dengan geografisnya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nazaret, guys. Nah, gitu. Nah, makanya dalam Islam, dalam umat Nabi Muhammad itu disatukan. Jadi umat Islam ini semuanya itu adalah umat Islam. Di zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu semuanya disebut sebagai umat Islam. Jadi umat Nasrani sama Yahudi itu hanya penamaan untuk istilahnya bagi umat yang bertempat tinggal di geografis itu, guys. Di Nazaret dan juga di Yahudi, di Israel gitu kan. Apa yang diomongkan pakai nama ini jelas omongan yang tanpa dasar, tanpa alasan yang jelas, tanpa referensi. Tapi dia sendiri masih tidak tahu malu mengatakan bahwa kami tidak memiliki referensi. Ya, apa lagi? David, Salomo, Arya. Jadi literatur itu ya dimaksud referensi itu ya yang seperti saya sampaikan tadi ya, dia harus paham bahwa harus mengerti apa itu bedanya antara agama, apa itu beda dengan bangsa, yang apa itu yang harus diikutin, apa yang itu hanya sekedar diimanin, siapa yang harus ikut siapa yang harus mengimani siapa gitu. Jangan dicampur dua semuanya. Ya, orang beriman disuruh untuk mengikuti, mana bisa coba. Ya kan?
kita beriman kepada banyak nabi, ya. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama di Quran itu wajib kita imani, tapi tidak kita ikutin. Yang kita ikutin hanya nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Nah, mereka kan bukan cuma hanya mengimani Yesus, tapi juga harusnya mengikutin gitu. Tapi kenapa mereka tidak ikutin? Malah kita yang harusnya ikutin Muhammad tuh menyuruh mengikuti Nabi Isa atau Yesus. Ini kan tidak masuk akal, guys. Nah, kan kita tidak pernah menyuruh dia untuk mengikuti Nabi Muhammad, karena dia tidak, selain dia tidak percaya, dia juga tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita memang percaya tapi kita tidak mengikuti Nabi Yesus atau Nabi Isa gitu kan, jadi aneh, guys. Jadi sama seperti kalau kita paksa mereka tuh, wah, ada kok tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad gitu kan loh. Kita paham kan, makanya kita paham ya, mereka tuh bukannya umat Nabi Muhammad. Jadi harusnya mereka paham bahwa kita bukan umatnya Yesus. Yang umat Yesus adalah mereka. Kita umat Nabi Muhammad. Jadi dia nggak ngerti umat ini umat siapa, ini umat siapa. Masa aturan buat umatnya Nabi Yesus atau umatnya Yesus mereka bawa ke umatnya Nabi Muhammad, itu kan nggak masuk akal, guys. Yohanan Moshe Rabbeinu aturannya lain lagi dari Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Moshe Rabbeinu, ya. Siapa lagi? Daud, Salomo, Zakaria, Yohanan, Yehoshua. Gimana sih baca, makanya baca. Penghujat Kristen tuh apa miskin literatur, bacanya kurang. Misalnya maki-maki aja di live chat. Masih nggak tahu malu bilang orang Kristen minim referensi. Bos, siapa yang minim referensi? Dari tadi pembahasan, bahkan di semua video saya dan semua orang Kristen membahas selalu memakai referensi. Nah, pakai nama mana? Referensi yang bilang bahwa orang di luar Yahudi boleh makan unta kecuali babi. Seperti yang Anda katakan, itu dari sudut pandang Yahudi. Mana buktinya, referensimu mana? Jangan cuma bilang orang Kristen minim referensi, hanya bisa menghujat. Perasaan semua video saya itu, kalau Tadi Ustaz Kenawan sampaikan kan referensinya. Coba putar lagi videonya, ya kan? Nah, itu bahkan versi pendeknya, pakai versi panjangnya itu. Jadi jangan katakan Ustaz Kenama tidak pakai referensi. Bahkan dia tadi sampaikan di Matius pasal 13 ayat 8 ya kan. Itu namanya referensi gitu. Nah, yang disampaikan tadi adalah referensi. Sebenarnya itu bukan referensi, guys. Kenapa? Karena gini. Dia harusnya kan referensi itu adalah dalil harusnya. Jadi saya katakan lebih kuat mana dalil ayat dibandingkan dengan yang tadi. Itu kan hanya penjelasan. Referensi itu lebih kuat lagi, dalil itu yang dibahas tuh dibandingkan dengan penjelasan. Yang bahkan dia tidak paham itu. Dia nggak bisa bedakan antara agama dan mana bangsa, guys. Bapak lihat itu, semua video itu ada referensi, silakan di counter. Dan kemudian kalau mengatakan minim referensi dan Anda itu yang kayak referensi rajin baca buku, mana sekarang saya tunggu itu referensi Anda itu. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Kenama adalah para penghujat Kristen. Saya tanya sekarang, apakah Louis ini masuk kategori yang bisa dimaksud oleh Ustaz Kenama? Ya, apakah masuk? Ya, kalau saya nilai ya, Louis ini masuk kategori itu, tapi bukan dia melakukan, guys. Nah, lama kata gini ya, Louis ini maksudnya tuh dia memang menghujat, termasuk orang yang menghujat. Jadi Louis adalah termasuk penghujat Kristen. Buktinya apa? Dia melabeli orang lain dengan sebutan tukang tipu, ya, penipu. Itu penghujat namanya. Menghujat orang dengan label-label orang ini adalah orang-orang jahat. Dia analogikan atau dilabeli sebagai orang-orang jahat dengan label-label seperti tukang tipu. Nah, itu adalah tukang hujat namanya. Jadi kalau orang nggak tukang hujat itu nggak begitu caranya, dia akan fokus bahas argumentasi. Seperti Ustaz Kenamati, kalau memang orang dia nggak tersedapat, dia akan sebut sebagai kurang literasi, kurang referensi. Dia nggak pernah menyebut sebagai goblok, tolol nggak, atau tukang tipu nggak, guys gitu. Jadi ini hal-hal yang mana itu bukan menghujat orangnya, tapi fokuslah pada argumentasinya. Makanya Ustaz Kenamati tuh menyampaikan dalil-dalil seperti Matius pasal 13 ayat 8, yang tadi kan dia bahas tentang goyim dan segala macam itu, guys. Nah, jadi Louis ini masuk penghujat Kristen, tapi dia memang pakai referensi, tapi ya referensinya salah, guys. Nah, itu sudah saya buktikan semua di video saya, ya. Dan saya sama sekali hingga sekarang belum menemukan reaction atau balasan dari Louis gitu. Karena kalau itu terjadi ya, saya akan counter balik gitu kan. Jadi saya nggak ngerti juga kenapa, apakah video ini nggak sampai ke dia atau bagaimana.
Itu semua videonya, hampir semua video sudah saya bahas, guys. Sudah saya tunjukkan di mana salahnya gitu kan. Di Luis ini adalah kekurangannya ya. Saya tidak memuji orangnya ya, tapi saya bahas fokus tentang kurangnya. Dia tidak menghina dia, tapi menyebutkan apa hal yang saya nilai dari dia gitu. Penilaian saya terhadap dia. Jadi tidak bisa menangkap apa yang orang sampaikan, sering salah paham. Orang ngomongnya A ditangkapnya B gitu guys. Nah itu yang saya pahami kan. Sehingga mungkin ada juga dia melabeli orang dengan label-label seperti itu yang jahat kan, tukang tipu, tukang apa. Tapi harusnya dia nggak boleh seperti itu guys, nggak boleh. Harusnya kalau dia tidak setuju pendapat orang itu, dia menganggap pendapat itu salah, ya cukup dengan katakan tidak paham atau tidak mengerti, itu cukup. Itu udah mencerminkan adanya kasih itu, dibandingkan mengatakan sebagai tukang tipu, tukang apa atau penipu gitu. Itu bukan, itu jauh dari ajaran kasih. Kalau yang melakukannya sekelas dari umat ya masih mending. Ini adalah pendeta guys. Ada mereka pendeta ya, yang khotbah di gereja tuh melakukan hal ini gitu. Nah itu kan buruk sekali. Itu adalah ajaran akhlak yang buruk bagi umatnya gitu kan. Begitu loh. Bahkan orang Yahudi jelas mereka ingin semua yang diproselitkan ikut semua aturan dari Yahudi gitu. Termasuk nggak boleh makan kelinci dan unta, Pak. Paham, Pak? Paham kah? Oke, kita cek ya. Satu hal yang saya mau ajak kita untuk kita cek. Nah, dalam Ulangan 14 ayat yang ke-7, tetapi nilai yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah yang bersela kukunya, unta, kelinci hutan, marmut. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya bagimu. Ya, dari situ aja kita sudah tahu bagaimana tidak boleh. Dan semua orang yang dari luar Yahudi kemudian dia percaya kepada Allah Yahweh, jelas mereka tidak terkecuali, mereka harus mengikuti ini. Nah, kemudian kenapa orang Kristen tidak mengikuti itu? Yang saya bilang tadi, ketika di sidang Yerusalem baru dirubah pakai nama, dirubah. Bagaimana orang Kristen, orang percaya itu dia cukup percaya Yesus, tidak perlu, ya kan, dirubah kan. Maka saya katakan yang merubah itu sudah salah kaprah ya. Yesus mengatakan bahwa sampai selama belum lenyap lagi dan bumi, satu iot atau satu titik pun dari hukum dari kitab Nabi tidak akan dihapuskan atau tidak akan dihilangkan. Satu titik pun tidak akan, guys. Jadi Yesus katakan bahwa dia tuh tidak akan. Yesus katakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Janganlah menyangka. Jadi jangan meyakini Yesus melakukan itu, menyangka aja nggak boleh. Ya, kayak saya ngomong nih, janganlah kalian menyangka aku datang untuk mengubah aturan desa ini. Jadi jangan apalagi jangan kalian katakan bahwa saya adalah datang untuk mengubah hukum desa ini. Tidak, menyangka aja nggak boleh. Kalian kan? Yesus katakan, janganlah menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Sama kayak saya katakan, jangan kalian menyangka aku datang untuk mengubah aturan komplek ini. Jadi mereka bukan hanya menyangka, tapi mau mengatakan bahwa saya mengubah aturan komplek ini. Itu fatalnya, guys. Ya, dia mengaku dia merubah kan. Maka saya katakan ya, mereka tidak mengikuti Yesus karena mereka merubah ajaran Yesus. Karena Yesus ajarkan bahwa janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Diperkuatnya lagi ya, aku datang bukan untuk menyediakannya, tapi melainkan mengenapinya. Tapi sebaliknya, melainkan itu sebaliknya, mengenapinya. Nah, mereka tidak mengerti arti kata mengenapi. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Sampai ke saya nih ya, nih coba dengar baik-baik ya. Saya katakan bahwa janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum dari komplek perumahan ini. Jadi komplek perumahan ini sudah punya hukum ya, sudah ada. Jadi jangan nyangka bahwa saya datang untuk mengubah aturan dari untuk menyediakan aturan dari komplek ini yang sudah ada itu aturannya. Jangan nyangka ya. Nah, saya atau aku datang bukan untuk menyediakannya, bukan untuk menyediakan aturan-aturan yang ada di komplek ini, bukan untuk menyediakannya. Jadi janganlah menyangka, melainkan sebaliknya untuk mengenapinya. Nah, mengenapi artinya menambah sehingga lengkap atau genap. Jadi saya itu datang bukan untuk menyediakan, tapi menambah sehingga lengkap atau genap. Di aturan-aturan yang lama
Saya tidak ubah. Jangan sangka saya akan ubah itu, tapi saya akan genapi. Melainkan saya akan genapi, ya, dengan cara menambah aturan yang ada sehingga menjadi lengkap. Aturan yang dulu belum ada, misalnya gini. Aturan dulu adalah apa ya? Misal aturan dulu adalah ronda hanya ada aturan dulu ya. Semua warga ya wajib ronda setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu kan belum genap aturannya. Menurut saya belum genap. Masih kurang. Saya tambah. Nah, jadi jangan katakan saya meniadakan aturan itu. Saya tetap adakan, tapi saya tambah sehingga lengkap. Saya genapi dengan mulai sekarang ya, saya genapi dengan kewajiban warga bertambah rondanya bukan hanya hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, tapi ditambah jadi setiap hari. Nah, jadi saya genapi aturan lama itu ya, ronda hari Senin, Selasa, Rabu dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu namanya pengenapan. Menggenapi aturan yang sudah ada. Aturan yang menurut kita itu masih bolong ya, kok ronda hanya 3 hari dalam seminggu. Lalu hari Kamis, Jumat, Sabtu gimana Minggu? Nah, maka saya genapi. Saya genapkan menjadi 4 setiap hari dalam seminggu. Yang sebelumnya hanya 3 hari, saya genapkan di seminggu. Tiap hari dalam seminggu. Itu arti pengenapan, guys, menggenapi. Makanya baca kamus ya, apa arti kata genap, menggenapi. Jadi mengenapi itu bukan meniadakan atau merubah atau mengganti, beda makna bos gitu kan. Jadi makanya dikatakan beliau, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Tapi mereka malah menyangka Yesus datang untuk meniadakannya dan menggantinya dengan aturan yang seperti yang dikatakan tadi. Padahal itu bukan kata-kata Yesus, tapi kata-kata siapa yang kata dia? Petrus. Nah, artinya Petrus adalah buah yang tidak sama dengan pohonnya. Pohonnya ngajarin bahwa janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi, tapi mereka malah menyangka, bukan hanya menyangka, tapi mereka malah betul-betul merubah aturan itu. Mereka tiadakan aturan itu, alias tidak berlaku lagi. Itu guys, padahal Yesus sudah wanti-wanti. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapi, menambah sehingga lengkap. Aturan yang ada itu aku tambah sehingga lengkap. Ngerti nggak? Makanya belajar lu bahasa, apa itu arti kata menggenapi. Menggenapi artinya di kamus adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Mereka artikan sebagai merubah atau mengganti. Di situ letak absurdnya guys. Mengikuti sunat tidak perlu mengikuti yang tidak makan A, B, C, D, E dan sebagainya, karena yang terpenting adalah keselamatan dalam Kristus gitu loh. Dan itu kata-kata siapa? Yesus katakan bahwa dari buahnya kamu akan melihat mereka. Maksudnya buahnya itu berbeda dari pohonnya. Mereka ini menyamar seperti domba. Jadi mereka tuh kelihatan kayak domba, padahal bukan domba. Karena kalau domba itu anaknya domba. Nah, mungkin serigala kan gini, menyamar si domba itu biasanya kan termin tentang serigala. Ada serigala yang hendak menekan kawanan domba, mereka nyamar si domba. Mereka sebenarnya adalah serigala gitu. Sama kayak pohon mangga itu nyamar dari pohon durian. Harusnya kan kalau dia memang pohon durian beneran, buahnya buah durian, tapi buahnya mangga. Menyamar nih guys gitu. Kelihatannya seperti domba, seperti pohon durian, tapi sebenarnya adalah pohon mangga dan serigala gitu guys, berbeda dari pohonnya gitu. Pohonnya Yesus sunat, tidak makan babi, tapi mereka malah makan babi dan tidak sunat guys. Nah, jadi itulah maksudnya tentang waspada saat nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba, sebenarnya mereka serigala buas, dan dari pohonnya lah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buahnya berbeda dari pohonnya. Pohonnya sunat, tidak minum anggur lagi ya. Yesus katakan bahwa mulai saat ini aku akan berhenti minum anggur dan akan kembali minumnya di kerajaan Bapakku di surga. Itu sama Yesus. Dia berhenti minum anggur. Tapi mereka malah minum anggur, guys. Yesus berhenti, mereka malah lanjut minum anggur gitu kan. Nah, pada Yesus katakan bahwa akan meminumnya kembali bersama kalian nanti di kerajaan Bapakku di surga, guys. Jadi mereka adalah buah yang berbeda dari pohonnya. Nah, bagaimana bisa mereka dikatakan sebagai pengikut Yesus sementara mereka tidak mengikuti pohonnya itu, guys. Jadi tidak Sama orang kalau mau selamat tapi nggak
nggak ikut pohonnya. Sama kayak makanya kayak serigala menyamar di domba tuh ya, kan mereka ngomong tentang keselamatan. Wah, yang penting kita nih apa domba, selamat. Ya nggak bisa dong. Kalau ada menyamar ya menyamar. Domba itu harus ikut semuanya. Domba itu ya berlakulah seperti domba. Jangan ada yang seperti domba berlaku seperti domba. Jangan pura-pura di domba gitu, guys. Jadi lakukanlah seperti yang apa pohonnya lakukan, jangan menyamar-nyamar gitu kan. Jadi buahnya berbeda dari pohonnya, guys. Jadi serigala nggak mungkin domba, karena serigala adalah menyamar si domba. Pohon selain durian, tentu buahnya bukan durian. Nah, jadi itu adalah ya dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Sejak perjanjian lama udah ada aturan kayak gitu. Referensi Anda dari mana gitu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak udah setia mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan dia mengambil videonya sepotong, nggak kayak saya nih. Saya ambil video penuh gitu kan. Sehingga tidak ada miss lagi di situ, guys. Karena semuanya sudah. Jadi kalau Anda katakan ada misalnya katakan bahwa referensi mana, saya mana ini lengkap semua videonya, tidak saya potong-potong. Tapi kalau dia kan tadi kan dia potong-potong videonya, lalu dia nggak sampaikan utuh. Jadi bagi dia mungkin itu nggak ada referensinya, mungkin saja di bagian yang dia potong. Tapi tadi kan udah kita lihat bahwa Usagi Namato menyampaikan referensinya gitu kan. Bahkan dia menyampaikan ayat dalil Matius pasal 13 ayat 8. Jadi apa namanya ya? Dan yang dimaksud Usagi Namato tentu bukan apa ya? Dia katakan bahwa penghujat Kristen. Berarti dia ngomongnya kayak saya nih ya. Saya ngomongnya tentang Luis ini masuk itu juga, tapi bukan itu yang saya maksud, atau itu yang saya maksud ke nama. Tapi orang-orang yang suka, jadi gini, kalau dia ngomong tentang tapi nggak tahu kenapa Luis ini merasa ya. Padahal saya yakin yang dimaksud ke nama itulah orang-orang yang tiba-tiba masuk komentar dia. Kan ada tuh, kayak saya juga kan, ada orang-orang Kristen yang tiba-tiba masuk komentar saya. Lalu tanpa referensi, tanpa dalil, mereka katakan hal-hal yang ya, kalau tadi kan istilahnya makan unta gitu kan. Nah, ini hal-hal yang tidak mereka ngerti, tanpa dalil, tanpa referensi, itu dimaksud. Bukan Luis memang juga jadi dia mentang-mentang sama-sama pemuja Kristen, lalu Luis menyamakan bahwa yang maksud mereka yang tanpa referensi juga menyamakan dengan dia gitu. Bukan gitu kan. Luis pakai referensi, tapi referensinya itu dia salah dalam mengartikannya, guys. Yang Ustaz Kenama sampaikan adalah orang-orang yang betul-betul tanpa referensi, yang tanpa literasi, ya betul-betul nggak punya dalil, nggak punya dasar bahan untuk argumentasi. Polisinya kan punya kita pun punya, cuman yang cuma disampaikan itu adalah salah semua gitu, ya kan. Nah, jadi sama kayak saya, kalau saya ngomong kayak Ustaz Kenama, itu saya bukan menyebut orang-orang kayak Luis, tapi orang-orang yang ngomong tanpa dalil di komentar saya, yang sering saya buka videonya itu yang saya masuk gitu. Lalu tiba-tiba Luis ini muncul, lalu merasa kok tiba-tiba dia merasa gitu, gimana hubungannya, guys. Jadi dia mentang-mentang sama-sama punya Kristen, lalu dia samakan semuanya. Padahal kita hanya ngomongnya lengkap nih. Orang-orang yang punya Kristen yang ngomong tanpa tanpa referensi. Jadi kalau dia merasa punya referensi, ya dia tidak masuk itu gitu. Tapi memang dia pemuja Kristen, guys. Tapi dia referensinya tuh salah dalam menyampaikan referensinya, dan juga cara dalam memahami referensi yang diberikan gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.